Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, CGP Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu. Di mana di sini saya dengan teman saya Ibu Waryanti. Assalamualaikum Bu Waryanti. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau hari ini baik ya Bu. Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Bu. Saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Oke. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya di dalam kelas. Kemudian pra-observasi ini percakapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, di mana agar pembelajaran tersebut Ibu lebih percaya diri nantinya, kemudian memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya Bu? Iya. Oke. Ya, di sini Bu, nanti ada beberapa hal pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Ibu. Langsung aja ya Bu, Ya, saya langsung melakukan pertanyaan. Jadi nih Bu, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan di kelas nantinya Bu? Baik, di sini nanti saya akan mengambil di kelas 11 di fase F. Karena materinya di ketapatan di sini kemarin tuh kolonialisme dan imperialisme, cuma kita sudah masuk di materi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme ini. Di sini nanti saya akan tujuan pembelajarannya menjelaskan latar belakang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda, terus menganalisis perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Nah, itu salah satu tujuan pembelajaran pada kelas 11 nantinya pas kita observasi. Oke, nanti di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti ya Bu di kelas. Baik. Ini Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya Bu. Untuk area pengembangannya nanti mungkin di proses kegiatan inti, di mana anak-anak nanti mengetahui bagaimana proses-proses perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda tersebut. Jadi di kegiatan intinya ya Bu. Berarti ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Bisa jadi. Oke, nanti di proses di kegiatan inti. Oke, baik Bu. Di sini Ibu menggunakan model pembelajaran apa ya? Ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke. Terus kalau di mana problem based learning kan nanti akan saya timbulkan suatu masalah bentuk video yang berkaitan dengan nanti salah satu contoh perang di Penogoro. Nah, di situ akan menganalisis penyebabnya apa saja. Jadi menggunakan model PBL ya Bu? Iya, PBL. Berarti ini berbasis masalah ya Bu? Oke, jadi ini Bu, strategi yang Ibu siapkan apa Bu dalam pembelajaran nanti? Strategi pembelajaran atau metode pembelajaran apa? Metodenya ya? Ya. Salah satunya nanti seperti kayak observasi, mungkin ada kayak ceramah, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Oke, berarti ceramah, diskusi, dan tanya jawab ya Ya. Bu? Oke, kalau bentuk penilaiannya Bu, bagaimana nanti Bu? Penilaiannya nanti setelah mereka melakukan pembelajaran itu ada kayak post-testnya seperti kayak quizzes ataupun Google Form nanti ya disebut kayak Post-test ya Bu? Iya, seperti kayak post-testnya kayak quizesnya. Oke, ini kira-kira Bu di kelas berapa ya Ibu? Di kelas 11 Di kelas 11-3 ya? Iya. Oke, kira-kira Bu kapan waktunya Bu Ibu masuk di kelas 11-3? Hari Kamis. Kamis tanggal ini tanggal 5 ya? 4 nih. Oh ini 4 ya? 7 ya? Yes. Oke. Baik. Oke Bu, di sini saya akan nanti ketika di hari Kamis Ibu masuk di kelas 11-3 ya. Di 11-3 saya akan nanti melakukan observasi di kelas Ibu di kelas 11-3 ini. Kemudian saya juga akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam proses pembelajaran di kelas nantinya.
Oke, setelah ini nanti Bu, nanti setelah melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yang disebut dengan percakapan pasca observasi, yang akan didampingi oleh pengajar praktik nantinya. Siap. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sama-sama Bu. Pada doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Dirasakan oleh bangsa Indonesia. Nah, baik, belum masuk ke pelajaran. Ini nanti akan memasuki perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Tujuan pembelajaran belakang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Yang kedua, menganalisis perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Nah, di sini nanti apa sih latar belakangnya kok kita melakukan nanti kok dulu. Apa? Tahu? Tahu. Kalau ini? Imam Bonjol dari mana? Dari mana daerahnya? Dari mana dia? Sepanjang 1817, roda pertempuran terus berputar. Rakyat Maluku menggempur baik Belanda yang baru saja mendapatkan kepulauan Maluku dari Inggris. Jadi dampak ini sama melakukan hasil jadi sebenarnya kerja sama semua. Jadi nggak menunggu satu orang saja. Paham? Bagi ini juga ya. Jadi kita bagi satu penyebabnya yang dari dampaknya itu apa? Waktunya ya, nanti ya. Dampaknya dapat. Hasilnya bagaimana? Hasil dari perjuangan si Singamara itu begini lihat hasil di sini. Jadi tulis enak kalian. Mata Tiahahu juga ikut tertangkap pada saat melanjutkan perjuangan. Hanya saja Persina Marta Tiahahu tidak dihukum mati oleh para Belanda, melainkan dikirimkan ke Batavia untuk menjadi anggota Perjaruri. Pada saat kejuaraan bagi rakyat Indonesia yang membuat para rakyat Indonesia hidup tidak tentram. Kita explaining dulu. Kita tepuk 1, 2, 3, 4 dan 5. Masih ingat? Kali. Diponegoro, Hasanuddin, terus si Singamahara, Singamaharaja. Nah, mungkin sampai sini saja untuk pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk anak-anak ibu, tetap semangat, tetap sehat. Kita jumpa kembali minggu depan. Sampai sini, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu, di mana kita ketahui sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian saya juga sudah melakukan observasi kemarin ya di dalam kelas selama 2 jam pelajaran.
di mana Bu tujuan coaching kita di sini untuk membantu Ibu menemukan ide baru atau mengatasi tantangan yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran. Oke Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran kemarin di kelas 11 3 Bu? Baik, pertama terima kasih Bu sudah memberikan saya observasi tentunya. Itu menambah wawasan saya juga. Perasaan saya pada saat saya melakukan pembelajaran pembelajaran di kelas 11 3, saat pertama saya sangat senang karena di situ siswa semua terlibat, mereka melakukan diskusi yang dilakukan mereka secara bekerja sama, kerja kelompok, ya. Di situ mereka juga aktif sebagian siswanya dan mereka saling melengkapi untuk mencari informasi-informasi dari proses pembelajaran tersebut. Ya, baik Bu. Ya, kemarin ketika saya melihat saat observasi memang saya lihat antusias ya Bu, peserta didiknya sangat kerjasamanya juga luar biasa ketika proses pembelajaran kemarin. Bagaimana Bu Ibu menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran itu? Dalam performa saya memang semuanya tidak berjalan lancar. Ada sebagian siswa yang mereka belum aktif, ya mereka masih main-main, ya mereka karena masih bercerita sibuk dengan dirinya sendiri, tidak mengikuti jalannya diskusi dan presentasi yang sedang dilakukan oleh kelompok yang lain. Itu salah satu yang masih diutamakan. Untuk sebagiannya siswa juga sudah terlibat aktif saat mereka berdiskusi ataupun presentasi. Ada siswa juga yang melakukan penambahan ataupun penambahan seperti penambahan jawaban dari hasil presentasi anak tersebut. Oke. Baik Bu, di sini kemarin saya bacakan area pengembangan yang hendak Ibu capai kemarin itu adalah salah satunya di kegiatan inti ya Bu, dalam proses diskusi kelompok agar peserta didik lebih percaya diri. Kemudian proses pembelajaran berdiferensiasi, benar ya Bu? Oke, kemudian strategi yang Ibu siapkan kemarin ada menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan media yang bervariasi ya Bu, gambar dan video, kemudian model PBL ya, Problem Based Learning, kemudian strateginya ceramah dan diskusi kelompok. Benar ya Bu? Baik, di sini Bu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya Bu, baik dari hasil observasi saya di dalam kelas. Di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan ketika saya observasi Ibu kemarin. Salah satunya adalah ketika Ibu menyampaikan pertanyaan pemantik dan tujuan pembelajaran. Ibu kemarin menyampaikan tujuan pembelajaran dulu, baru pertanyaan pemantiknya ya Bu. Sebenarnya dari urutannya sebenarnya kita lebih pertanyaan pemantiknya dulu, baru kita ke tujuan pembelajarannya seperti itu. Kemudian di sintaknya untuk PBL sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, ada 5 sintak PBL itu sudah Ibu terapkan, sangat bagus. Di membimbing penyelidikan ya Bu maupun kelompok ada tertinggal Ibu ketika Ibu berkeliling peserta didik lagi diskusi, Ibu kan ada kelilingnya. Nah, Ibu lupa membawa lembar ini ya, lembar penilaian saat diskusi ya. Mungkin catatan saya untuk saat observasi yang saya observasi Ibu kemarin, nah itu ya Bu. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar hasil pengamatan dari observasi ini Bu? Baik, setelah mendengarkan dari hasil observasi tersebut Bu, itu sangat membantu saya yang pertama karena adanya mungkin kelalaian saya di situ ataupun penyusunan saya dalam pembelajaran modul, terus penyampaian terutama dalam dunia pembelajaran. Seharusnya kan kita harus
pemantik dulu ya. Pemantik dulu baru tujuan pembelajaran. Nah, itu menjadi pengetahuan saya, membantu saya untuk perbaikan ke depannya. Nah, itu. Terus untuk penilaian, ya saya lupa Bu. Wah, itu juga sebuah dibilang untuk mengingatkan saya untuk kedepannya, jadi supaya itu tidak tertinggal lagi dan itu tetap dilaksanakan, karena dalam diskusi itu kita memang harus ada penilaian dalam kelompok tersebut. Oke, Ibu, dari area pengembangan atau strategi yang Ibu siapkan ini kan Bu, bagaimana Ibu menanggapi jika ada salah satu nih Bu dari seperti contohnya gini Bu, Ibu, strategi atau pembelajaran berrekreasi itu belum sepenuhnya Ibu lakukan, apa yang akan Ibu lakukan nantinya Bu? Salah satu saya harus mencari referensi yang baru, contohnya seperti bus interaktif ya, atau melakukan games. Nah, itu salah satunya selain kita untuk menampilkan sebuah video, kan anak ini kadang kan dia ada yang bakatnya dia hanya melihat gambar, terus mereka hanya mendengarkan. Nah, itu akan saya tampilkan untuk perkembangan berikutnya lagi, supaya apa? Supaya anak tersebut tercover semua minat dan bakatnya. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi Bu, apa rencana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan nantinya? Rencana lanjutnya mungkin saya akan lebih menggunakan seperti aplikasi-aplikasi yang menunjang pendidikan anak seperti Word, terus ada puisi, terus Google Form, itu salah satunya ya, untuk menunjang perkembangan anak yang agar supaya anak tersebut tidak mudah bosan di dalam kelas dan lebih aktif lagi. Tadi di sini Ibu sudah menyampaikan rencana tindak lanjut Ibu. Luar biasa sekali ya Bu, rencana tindak lanjut yang Ibu sampaikan. Baik Bu, kira-kira nih Bu, kapan rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan nantinya Bu? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan mungkin entah beberapa minggu kemudian, karena kenapa saya lakukan seperti itu? Karena saya perlu mempersiapkan di mana nanti di situ ada nanti ataupun metode-metode ataupun model-model pembelajaran yang berbeda untuk menambah minat bakat anak tersebut. Apakah anak yang tadinya dia tidak aktif itu dia akan ada perubahan ataupun perkembangan, terus anak-anak yang tadinya dia untuk berdiskusi dia masih malas, masih mengandalkan teman-temannya. Nah, karena tahu di situ ada perubahan, terus anak-anak yang masih suka bercerita di situ akan ada juga, dan mungkin ada metode-metode yang baru ataupun teknik-teknik yang akan saya lakukan nanti untuk di kelas yang sama juga. Mungkin di situ akan menambah ataupun melihat adanya perubahan-perubahan anak tersebut. Oke, berarti di sini Ibu akan membuat di kelas itu lagi ya Bu, Iya. di kelas 11-3, Iya. tetapi Ibu akan merubah ya Bu, merubah strategi pembelajaran ya, Iya. kemudian menggunakan model pembelajaran yang berbeda dan media pembelajaran yang berbeda, Iya. seperti itu ya Bu. Iya. Oke, baik Bu, dari rencana tindak lanjut yang Ibu sampaikan, semoga rencana tindak lanjut yang Ibu sampaikan kita akan berjumpa kembali untuk melakukan observasi apa yang sudah Ibu kembangkan nantinya untuk proses pembelajaran. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya berharap kita akan berjumpa kembali di sini. Kita Ibu juga kita sama-sama belajar ya Bu, Iya, untuk mensukseskan anak didik kita nantinya. Cukup sekian Bu, saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.